Shalom anak-anak, selamat pagi. Baik, perkenalkan, nama Ibu Sirma Runisi, biasa disapa Sirma. Jadi, baik, kegiatan kita pada pagi hari ini kita awali dengan berdoa. Mari kita berdoa. Puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Bapa atas berkat-Mu yang berkenan kepada kami. Kami sangat bersyukur ya Bapa. Saatnya kami anak-anak-Mu memulai kegiatan belajar hari ini. Engkau datang memberkati kami agar kami bisa memulainya dengan baik ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih, haleluya, amin. Ya, nah baik, kita akan memulai kegiatan belajar kita pada pagi hari ini. Ibu akan menjelaskan tentang materi kita hari ini tentang aku menyesal dan bertobat. Baik, Ibu akan menjelaskan tentang menyesal. Apa itu menyesal? Menyesal adalah perasaan sedih atau tidak enak di hati karena kita sudah melakukan sesuatu yang salah. Contohnya seperti kalau kalian memukul teman kalian lalu merasa sedih dan tidak ingin mengulanginya lagi. Itu namanya menyesal. Sedangkan menyesal itu penting karena itu ditanda kalau kita sadar sudah melakukan sesuatu yang baik. Yang kedua yaitu apa itu pertobatan. Pertobatan diartikan itu sebagai kita mau mengikuti kesalahan kita kepada Tuhan dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi. Saat kita bertobat, jika harus meminta maaf kepada orang yang kita sakiti. Jadi baik anak-anak, bertobat itu bukan hanya berhenti melakukan yang salah, tapi juga berusaha. Oke, mohon maaf. Oke, baik, saya akan lanjutkan. Bertobat itu bukan hanya berhenti melakukan yang salah, tetapi juga berusaha melakukan yang benar. Kenapa kita harus menyesal dan bertobat? Karena Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk selalu menjadi anak yang baik. Jadi kalau kita berbuat salah, Tuhan ingin kita menyelesaikan dan bertobat supaya hati kita bersih lagi. Jadi anak-anak, Tuhan selalu mengampuni kalau kita bertobat dan sungguh-sungguh. Contoh seperti di dalam Lukas. Jadi baik anak-anak, contohnya seperti di dalam kitab Lukas 15 ayat 11 sampai 32. Baik, Ibu akan membacakan kepada kita semua Lukas di dalam Injil Lukas 15. Oke, baik anak-anak, Ibu akan membaca dalam Injil Lukas pasal 15 ayat 1 sampai ke 7 yang berbunyi demikian. Perumpamaan tentang domba yang hilang. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Katanya, ia menerima orang-orang berdosa dan makanan bersama-sama. Dan makan bersama-sama
Baik, Ibu akan mengulanginya lagi. Mohon maaf. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungguh-sungguhlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Katanya, ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya. Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata kepada mereka, "Bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan." Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Oke? Dan baik bersama-sama dengan aku,